Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN bekerja sama dengan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama RI menggelar peringatan Hari Lahir Nabi Kongzi yang ke-2575 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tahun ini, tema yang diangkat yakni dengan mempelajari yang kuno memahami kebaruan. Sesuai tema yang diusung, Ketua Umum MATAKIN Budi Santoso Tanuwibowo mengajak umat Konghucu di Indonesia untuk tidak ragu mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Kongzi. Yang menegaskan bahwa dengan memahami ajaran kuno, umat dapat menemukan nilai-nilai yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budi juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat bahwa manusia seringkali gagal belajar dari masa lalu, mengulangi kesalahan yang sama tanpa henti. Menggarisbawahi cita-cita penting yang diajarkan oleh Kongzi, Budi menekankan 3 poin utama. Cita-cita pertama adalah membahagiakan orang yang lanjut usia dan membina generasi muda dengan kasih sayang. Cita-cita kedua yang disampaikan adalah pentingnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ia menekankan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, penting untuk menghindari pemaksaan nilai atau ajaran tertentu. Selanjutnya yang ketiga, cita-cita mengenai kebersamaan. Semangat kebersamaan ini dapat menginspirasi semua yang hadir untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang mungkin perlu kita tanamkan, karena membangun bangsa adalah membangun manusia. Dan kalau kita melupakan pembangunan manusia, maka yang terjadi adalah bolak-balik, terus bolak-balik seperti sekarang. Inilah yang perlu kita renungkan, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Konghucu juga dilakukan oleh Nabi besar Muhammad, oleh Yesus Kristus, oleh Krishna, oleh Lao Tse, dan oleh para orang-orang hebat zaman dulu. Jangan segan mempelajari yang kuno, karena yang kuno kadang-kadang sesuatu yang sudah merupakan baik, cuma kemasannya yang perlu kita sesuaikan dan kita selaraskan dengan kebutuhan sekarang. Dengan demikian, maka kita akan melangkah maju, bukan bolak-balik karena apa yang kita lakukan ternyata keliru. Mudah-mudahan lewat peringatan hari-hari besar orang-orang hebat, kita semua bisa belajar, dan ke depan kita akan bisa membangun kemanusiaan yang menjadi cita-cita dari kita semua. Sambutan yang disampaikan Ketua Umum MATAKIN diamini Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam sambutannya, Menak Yakut menekankan pentingnya pemahaman agama sebagai kunci untuk membuka diri terhadap perbedaan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah kehendak Tuhan. Menak juga mengajak umat untuk melihat keragaman sebagai kekuatan bangsa. Semoga dengan peringatan kelahiran Nabi Agung Kongjo ini kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta keyakinan kita kepada agama yang kita yakini. Tadi disampaikan juga oleh Pak Budi, semakin kita ini meyakini kebenaran agama kita, seharusnya bukan kemudian kita semakin ekstremis, bersikap ekstrim, tidak. Semakin kita memahami agama kita, maka kita akan semakin terbuka terhadap perbedaan-perbedaan di sekeliling kita. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita semua ini dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Di antara kita tengok kiri kanan depan belakang, ini tidak ada yang sama. Padahal kalau Tuhan ingin membuat manusia itu sama, mudah sekali. Kalau dalam Islam itu tinggal kun fayakun, sama semua. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ingin kita semua ini berbeda untuk saling mengenal satu di antara yang lain. Karena dengan kita saling mengenal, maka kita akan saling sayang, menyayangi satu sama yang lain. Seperti pesan Nabi Agung Kongjo, Pak. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan mempercayai teman-temannya. Dan begitu kira-kira. Itu Pak, betul. Tim Eljon Media melaporkan.